Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nasta'inu ala murdinya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Santri Goib Cirebon 32. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sama Allah, alhamdulillah, dan kita juga masih berjumpa dengan saudara-saudara saya yang melihat konten saya, dan semoga saudara-saudara kita juga yang melihat konten saya ini diberi sehat walafiat, amin. Jadi konten ini saya akan membahas tentang atau ingin menghadirkan dari sisi goib mengenai alam. Jadi kita mau coba alam ini kan udah beda, sudah selesai musim panasnya juga, dan sekarang mulai musim hujan. Alhamdulillah hujan terus berkah, alhamdulillah. Makanya kemarin musim panasnya agak lama, makanya kita sangat bersyukur, alhamdulillah udah hujan, alhamdulillah. Makanya cobalah kita mau bikin konten tentang alam, tahu siapa yang hadir, ya intinya kita pengen tahu dari sisi goibnya alam ini seperti apa kedepannya, bagaimana dari sisi goibnya. Siap Pak Ahmad? Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin sang yang Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ganggu untuk hadir di sini. Dari golongan apa? Saya dari kaya. Oh, dari kaya. Dari golongan apa? Ruh atau apa? Ambur? Awalnya sama seperti manusia. Namun sekarang Agak kerasan ambur. sudah ada di kaya. Maaf, saya sedikit ini mau menanyakan, makanya saya untuk menghadirkan Cahaya Ampurah, saya lebih pantas manggilnya apa? Kalau boleh disebutkan namanya, monggo sebutin. Kalau nggak disebutin, kita lebih pantasnya untuk memanggilnya apa? Ampurah. Panggil saja umumnya di bumi. Uyut, Pasar. Uyut aja ya. Saya biasa manggil Uyut. Tidak apa-apa. Ampurah.
Saya cross check dulu sebelum kita menanyakan lebih dalam, nggak apa-apa ya? Silah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun ya. Tidak apa. Iya, ini saya mau menanyakan tentang alam. Dalam kondisi ini alam kan saat ini yang dirasakan manusia itu ya. Itu perbedaannya tuh apa namanya dari masa-masa dulu sama sekarang kan beda gitu. Nah, makanya kita mau apa namanya mau menghadirkan mengenai alam ini. Nah, kok perbedaannya tuh jauh gitu loh. Dari perubahan baik dari lingkungan, cuaca, ya kan? Apalagi sebab penyebabnya tuh apa dari sudut pandang goibnya itu. Ampun diceritakan. Semua yang terjadi Okay. di alam ini Okay. sudah menjadi sebuah ketentuan Okay. yang maha kuasa. Okay. Baik ada tidak adanya suatu perubahan Okay. di alam semesta ini Okay. atas kuasa Allah. Okay. Namun ada beberapa hal yang dapat ataupun menyebabkan suatu perubahan di alam dunia ini Okay. oleh penghuni-penghuni alam dunia itu sendiri. Okay. Karena Allah memberikan pilihan-pilihan. Silahkan apa yang ingin dipilih. Okay. Akan Allah kabulkan. Okay. Perubahan di masa-masa yang dulu dan masa saat ini lebih banyak cenderung karena pilihan manusia itu sendiri. Okay. Banyak keseimbangan-keseimbangan yang ada di dunia ini Okay. dirusak ataupun dihilangkan, digantikan dengan berbagai ide-ide ataupun pemikiran-pemikiran mereka yang hanya ingin mendapatkan yang namanya keuntungan dunia, tidak melihat sisi keseimbangan alam. Ada pula penyebab perubahan cuaca ini dari tingkah laku, perilaku manusia. Banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan
kehidupan manusia itu berarti suatu pilihan. Pilihan manusia yang dimana hanya menginginkan duniawi, kesenangan-kesenangan, kenyamanan-kenyamanan yang dirasakan di dunia ini saja. Maka Yang Maha Kuasa mengabulkannya, dan akan diturunkannya bencana-bencana ataupun perubahan-perubahan di alam ini, baik dari lingkungannya ataupun perubahan-perubahan dari cuaca. Berputarnya cuaca tidak akan bisa ditentukan lagi. Karena itu kehendak manusianya sendiri, pilihan manusianya sendiri. Baik itu dari merubah tatanan dunia ini, ataupun perilaku dan tingkah lakunya di dunia ini. Yang hanya ingin mendapatkan kenyamanan, kesenangan pribadi masing-masing. Jadi Yang Maha Kuasa tidak bisa disalahkan, karena itu pilihan kalian. Dan kami yang diberikan tugas oleh Yang Maha Kuasa akan melakukan apapun yang harus kami lakukan. Dan memang sudah menjadi suatu perjalanan kehidupan di dunia ini, di mana masanya akan berubah dan akan dirubah. Dan waktunya pun hanya Yang Maha Kuasa yang tahu. Soalnya perubahannya itu sangat menonjol banget gitu ya. Dari segi alam juga, kalau orang-orang kita di sini biasanya musim ini, ya kan? Nah, dari bulan ini, tanggal ini musimnya seperti ini. Nah, dari bulan ini musimnya di tempat ini tuh seperti ini. Nah, sedangkan sekarang tuh udah beda. Jadi nggak karuan gitu loh, nggak pas seperti yang dulu-dulu. Ya, kita contoh sebagai yang kecil untuk nelayan ya. Nelayan itu biasanya dari posisi kita di sini itu apa namanya, dari bulan-bulan bulan 11 sampai bulan 4, bulan 5. Nah, itu posisi cuaca tuh biasanya kita di sini. Itu pendapat ikan ya. Dan bulan 5 antara 6 7 itu beda lagi area di Jakarta, kayak Kerawang. Nah, sedangkan sekarang tuh nggak pas gitu. Malah kebalikannya itu ya sering perbedaannya tuh pokoknya beda lah. Jadi nggak seimbang kayak kita dulu gitu. Itu dari pandangan kita sekarang gitu. Bedanya agak jauh gitu. Nggak pas dengan prediksi kita dulu gitu. Tolong ceritakan. Sudah saya katakan, itu adalah keinginan dari manusia itu sendiri. Itu ya, itu ya. Manusia tidak berserah diri. Menganggap semua apa yang dilakukannya saat ini merubah lingkungan yang disebut mereka kemajuan teknologi.
merubah tatanan kehidupan alam. Banyak sekali tumbuhan-tumbuhan, baik ataupun tanaman-tanaman yang dijadikan uji coba genetika. Bahkan makhluk hidup seperti binatang pun mereka uji coba. Berarti itu adalah keinginan mereka. Merasa suatu inovasi adalah kebaikan. Mereka tidak pernah merasa bahwasanya itu menyalahi kuasa dari Yang Maha Kuasa. Mereka menganggap pemikiran seperti itu adalah kejeniusan dari seorang manusia. Hakikatnya itu tipu muslihat dari golongan iblis dan pasukan. Iya, hakikatnya itu ya. Semua teknologi di zaman ini tidaklah ada apa-apanya di masa-masa yang lalu. Jadi janganlah kalian menganggap kemampuan-kemampuan kalian itu suatu kemampuan yang sangat luar biasa. Di masa-masa yang lalu, yang teknologinya lebih tinggi, dilenyapkan dengan mudahnya oleh Maha Kuasa. Oh, waktu zamannya ini ya, apa namanya, Atlantik ya, itu dah. Salah satunya. Itu kan sangat canggih banget, malah kecanggihan dari sekarang itu tiganya lah, nggak ada apa-apanya sekarang itu, bener nggak itu? Tidak ada apa-apanya di masa ini. Sedangkan di sini baru segini aja udah merasa lebih tinggi gitu. Itu dah ya. Itulah di mana manusia dikuasai oleh bangsa iblis dan pasukannya. Karena mereka manusia lebih memilih yang namanya kenyamanan. Apapun itu yang membuat manusia nyaman, itulah kebenaran mereka. Walaupun diberi pengetahuan, diberi pemahaman sejatinya kebenaran, mereka akan menolak. Sebenarnya sudah banyak contohnya, namun tetap saja karena kurangnya keyakinan manusia kepada Yang Maha Kuasa, tidak berserah dirinya manusia kepada Yang Kuasa. Keinginan-keinginan dalam dirinya selalu ingin terwujud dan akan dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa iblis dan pasukan. Nafsu ya terlalu ya, nafsu duniawi aja. Ya, karena bangsa iblis mampu mewujudkan apa keinginan manusia karena sudah diberi anugerah oleh Allah seperti itu. Jadi janganlah congkak sebagai manusia yang hidup di dunia ini dengan segala apa yang dimilikinya, segala apa yang dibuat di dunia ini, tidaklah dapat menyelamatkan kalian
di akhirat nanti. Semua ilmu-ilmu yang kalian miliki, pengetahuan-pengetahuan yang kalian miliki, lebih banyak dikuasai dan dimanfaatkan oleh bangsa iblis. Karena mereka mampu untuk menguasai pikiran-pikiran manusia. Dan itu memang sudah menjadi tugas mereka. Dan diizinkan oleh Yang Maha Kuasa. Namun, bagi mereka yang tidak hanya memakai pikirannya saja, tetap memakai hatinya, niscaya mereka akan tertolong. Dan saat ini perubahan-perubahan cuaca adalah isyarat perjalanan dunia ini akan ada suatu perubahan besar. Bersiap-siap sajalah. Ya. Dan bagi kalian yang masih ingin kembali ke jalan Allah, bersegeralah untuk berserah diri dan bertobat. Dan bagi kalian yang masih tetap merasa nyaman dengan apa-apa yang dimiliki, baik itu pengetahuan kalian, ilmu-ilmu kalian, harta benda kalian, ataupun kekuasaan kalian, silahkan saja. Janganlah kalian menyesal di akhir nanti. Karena sudah banyak peringatan-peringatan, baik dari alam ini sendiri, ataupun dari golongan kami, ataupun dari malaikat-malaikat, dari golongan leluhur-leluhur. Semuanya sudah mengingatkan. Tinggal bagaimana manusianya itu sendiri mau menerima dan bersegera bertobat, atau tetap dengan kenyamanan mereka sendiri. Itu udah hak masing-masing ya dia. Andai kata dia itu posisinya mengingat kepada Allah, itu yang selamat gitu ya. Ya. Bagi yang tidak mengingat ya monggo-monggo aja. Padahal dia tuh tahu bahwa hidup di dunianya di apa sih, ya dah. Dan pasti ada berakhirnya kan, gitu ya. Nah, berakhir itu kan pilihan antara dua nih, iya kan. Nah, apalagi kita itu sama Allah dikasih pikiran untuk memilih, ya kan. Nah, neraka ya seperti ini, surga seperti ini, ya dah. Berarti kan tergantung kepribadian, bener gak gitu ya? Ya, tetap dari pribadi masing-masing. Pilihan mereka. Apa merasa nyaman seperti itu ya silahkan. Benar.
Jadi ada lagi yang lebih ngeri lagi itu ya ini. Apa namanya? Soal kemarin itu saya mendengar berita itu ya bukan mendengar berita, memang itu viral. Malah bersumpah kalau saya bohong berani mati. Waduh, kata saya. Orang yang meninggal aja pengen hidup, gitu, pengen hidup kembali, dalam arti itu kembali untuk bertobat ya. Nah, yang hidup malah pengen mati. Emang posisi itu udah bersih atau udah siap untuk ditanyain, gitu. Nah, itu manusia seperti itu gimana gitu? Biarkan saja, Gitu. karena itu sudah dirangsuk pasukan-pasukan Dajjal. Iya, Mereka menganggap diri mereka akan menjadi seorang pemimpin. iya. Cobalah tanyakan kepada mereka, Iya. apakah mereka itu mampu memimpin dirinya sendiri. Iya. Jika seorang pemimpin itu bisa memimpin dirinya sendiri, maka dia tidak akan pernah membaiat dirinya sendiri sebagai seorang pemimpin. Biarkan saja, tidak usah dihiraukan. Jika dihiraukan, sama aja itu ya. Akan menambah senang golongan-golongan seperti itu. Iya, benar. Yang kita aja pribadi kita aja saya takut selalu minta ampun, apalagi kita kan banyak kekurangan ya. Selalu minta ampun, selalu saya nggak mau hidup itu sia-sia gitu loh. Ya lebih baik kita selalu mengingat Allah, selalu berzikir. Apalagi kondisi seperti ini, apalagi ini udah termasuk akhir zaman, dan pernah Rasulullah juga bersabda dalam akhir zaman ini banyak liku-liku dan banyak seperti apa namanya mencemooh, bikin emosi dan sebagainya, itu seperti kita itu apa ya, seperti kita ikut terpancing ikut dunia dia. Ya lebih baik kita mending kita mengingat Allah, kita berzikir. Bener kayak gitu ya? Karena memohon ampun bagi manusia itu wajib hukumnya. Bertobat setiap hari harus dilakukan. Karena mereka orang-orang pilihan, para aulia, para nabi, para rasul, dan semua orang-orang yang menjadi wali-wali. Setiap saat, setiap hari, mereka memohon ampun. Mereka sudah dijamin akhiratnya, namun tetap memohon ampun dan bertobat setiap hari. Sedangkan kalian manusia biasa, bukan manusia pilihan, mengabaikan tentang ampunan. Sangatlah celaka kalian. Padahal sih dia tuh tahu, dalam arti tahu, oh ini berbuat ini dosa, tapi tetap menjalankan. Oh ini tuh padahal itu dia tahu, oh ini nih berbuat seperti ini nih nggak boleh, tapi dijalankan. Nah itu manusia kayak gitu gimana sih, Ampura? Sudah dijelaskan dari awal tadi. Jika seperti itu, karena mereka sudah merasa nyaman. Manusia kalau sudah merasa nyaman, mau diberitahukan kebenaran-kebenaran seperti apapun tidak akan dihiraukan.
Karena kenyamanan bagi seseorang atau sebagai manusia, itulah kebenaran yang mereka rasakan. Jika sudah seperti itu, akan lebih banyak dimanfaatkan pikiran-pikiran mereka oleh golongan-golongan fasik. Ya, sangat terima kasih banget bacaannya. Barangkali ada sedikit lagi untuk pencerahannya buat saudara kita. Monggo. Tidak banyak yang saya sampaikan. Itu saja, mudah-mudahan bisa dipahami. Amin, amin ya. Ya, sangat bersegeralah saja kalian mohon ampun dan berserah diri. Insyaallah. Janganlah congkak di muka bumi ini dengan apa yang sudah kalian miliki. Ya, terima kasih banget Yud. Kita juga kalau salah minta maaf yang sebesar-besarnya, dan untuk menghadirkan Uyut di sini barangkali kita kurang sopan juga, saya minta apa yang sebesar. Monggo barangkali Uyut tugas lagi. Monggo. Terima kasih atas undangannya. Ampura ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Alhamdulillah, bacaannya sangat subhanallah, menyentuh banget, dan semoga aja saudara-saudara kita juga yang mendengarkan tadi itu tersentuh lubuk yang paling dalam. Soalnya kita merasakan kita sendiri, kita juga banyak kekurangannya, dan makanya kita sama-sama mengingatkannya. Semoga aja selalu ingat kepada Allah dan selalu ingat kesalahan-kesalahan saya. Yang namanya kita manusia biasa, tetap kesalahannya banyak. Jadi ya memang kita harus selalu ingat Allah dan selalu minta ampun kepada Allah. Padahal kita juga merasakan alam udah beda, dari kondisi-kondisi juga udah beda. Sebenarnya kita itu merasakan dan paham, cuma yang namanya kita manusia biasa, itu sebenarnya kita tuh ditutupin, dibisikin. Nah, kalau kitanya untuk mencernahnya itu ingat bahwa bisikan yang malas, bisikan yang kita malas sholat, malas segala-galanya, berpikiran kita jelek. Nah, itu kan bisikan iblis tuh. Sebenarnya kalau kita meneliti lebih dalam, selalu mengingat Allah, insya Allah dalam pencerahan itu, dalam bisikan itu paham. Oh iya ya, berbuat nggak baik ini berarti kita lagi dibisikin iblis tau. Insya Allah, kalau selalu mengingat Allah, insya Allah tahu, bisa mencerna bahwa ini itu bisikan. Insya Allah. Ya, sebenarnya kita juga sama, masih belajar dalam hal seperti itu. Tapi kita kan harus memahami. Dan semoga aja saudara-saudara kita ini yang melihat konten tadi, atau konten yang tadi saya jalankan, semoga aja terpasif dalam pikiran pribadinya itu tersentuh. Ya, tahu sendiri tuh. Jadi mengenai sumpah aja, bersumpah kalau saya bohong, berani mati. Aduh, saya di situ juga itu sangat-sangat memang udah bersih, memang udah nyaman, atau udah siap. Kalau kita aja pribadi kita, waduh ya bagi saya mah disalahkan, sumpah-sumpah lagi. Orang yang meninggal aja tahu sendiri toh, minta hidup lagi. Nah, minta hidup lagi itu cuma minta ampun sama Allah aja. Nah, sedangkan yang masih hidup, sumpah mau mati. Waduh, emang dia udah bersih, udah siap untuk pertanggungjawabannya. Itu kalau bisa jangan hilangkanlah rasa-rasa seperti itu. Lebih baik mengingat Allah, lalu minta ampun, kita tobat nasuha. Apalagi kita manusia biasa, banyak dosanya, banyak kekurangannya.
Ya, itu aja dari saya. Saya sebelumnya minta maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata-kata saya tersinggung atau kurang pas di dalam hati saudara kita. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.